Mukarramin, para wakil talqin, Bendahaya, Profesor Priyatno, dan teman-teman hakim pada malam ini. Yang mulia, yang amat terpelajar, Ayahanda Profesor Kiai Haji Edi Sri Ahim Saputra, MA PhD. Kita khususkan doa kita semua untuk beliau sekeluarga. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Amin. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Ya Alamin. Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, bersyukur sepenuh langit dan bumi pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan, dibisakan, dimampukan, dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis yang sangat mulia, majlis manakiban secara virtual yang dihadiri dari 81 titik sampai saat ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang apa yang saya baca dari salah satu buku yang berjudul Akhlakul Mukmin, karya Syekh Umar Khalid. Di dalam buku tersebut, Syekh Umar Khalid mengatakan bahwa tujuan seluruh ibadah tohir yang kita lakukan itu adalah untuk akhlak. Tujuannya adalah akhlak. Baik itu sholat, zakat, puasa, saum atau puasa, dan ibadah haji itu semuanya adalah dimuarakan untuk akhlak. Sebagaimana kita ketahui bahwa misi utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi itu adalah untuk misi akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini hanya diutus hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi misi besar beliau itu adalah misi akhlak. Ya. Dan kita juga hari ini sampai detik ini bertasawuf, bertarekat itu isinya adalah akhlak, soal adab, soal perilaku kita semua terhadap diri kita sendiri, terhadap orang-orang di sekeliling kita, terhadap lingkungan, terkhusus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita semua. Jadi kalau dalam Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah itu, inna tasawwufa kullahu lahwal adab. Sesungguhnya tasawuf itu kullahu seluruhnya, isinya, materinya, misinya, tujuannya. Al-adab adalah adab. Etika, akhlak, perilaku kita semua. Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan, tasawuf itu akhlak. Setiap terjadi pertambahan, pelipatan, penebalan akhlak, maka terjadi pelipatan, penebalan tasawufnya, ketasawufannya. Jadi ketasawufan seseorang itu diukur dari akhlaknya. Begitu. Nah, kita kembali. Menurut beliau, ya, di dalam akhlakul mukmin, kata Syekh Umar Khalid, kita coba urai satu persatu. Kata beliau, ya. Pertama, sholat. Sholat itu tujuannya akhlak. Beliau mengutip salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah sholat, ya. Sesungguhnya sholat itu tanha akan mencegah anil fahsyai dari perbuatan fahsya wal munkari dan perbuatan munkar. Saya mendapatkan pengertian fahsya dan munkar yang sangat menarik itu dari salah satu tafsir karya orang Indonesia asli, karya Profesor Quraisy Shihab. Beliau membedakan fahsya dengan munkar dengan sangat jeli sekali. Fahsya itu kata beliau adalah perbuatan dosa yang dilakukan secara kolektif bersama-sama minimal dua orang. Sedangkan munkar adalah perbuatan dosa yang dilakukan secara individual, perseorangan. Ya. Mana buktinya? Contoh misalkan perbuatan zina. Allah menyebut dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahishatan. Karena zina itu adalah fahisyah, perbuatan dosa.
Fahisha dengan fahsya itu sama, ya. Seperti apa namanya, kabir dengan kubro, kira-kira begitu. Meskipun derajatnya berbeda. Nah, jadi kata Syekh Umar Khalid dalam surah Al-Ankabut ayat 45, dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Nah, kata beliau, idzan man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar kanat tamarinan riyadiyatan. Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dia sebagai pelaku sholat itu 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan dosa kolektif maupun dosa individual, kanat tamarinan riyadiyatan. Maka sholat itu hanya sekedar latihan-latihan atau gerakan-gerakan olahraga semata, kata beliau. Jadi kalau sholatnya tidak berimplikasi, tidak berpengaruh, tidak membuat perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama, ataupun secara individual tidak terhindarkan. Jadi sholatnya itu nggak ngaruh. Jadi hanya gerakan senam semata, kata beliau. Ya, kenapa begitu? Karena seluruh gerakan-gerakan sholat itu, seluruh aktivitas sholat itu dari mulai mengangkat tangan, takbiratul ihram, sampai salam, itu bermuatan akhlakiyah. Ya, tatadammanu akhlakiyatan itu mengandung pelajaran-pelajaran akhlak kepada kita semua. Ya. Ketika takbiratul ihram dikumandangkan oleh kita, diucapkan kita Allahu Akbar. Saat yang sama kita mengikrarkan terhadap diri kita sendiri di hadapan Allah bahwa hanya Allah yang akbar, itu jabatan kecil, asgor lah. Apalagi harta kekayaan asgor, ya, popularitas kecil, semuanya yang besar, yang maha besar adalah Allah. Ketika di ujung kita mengucapkan salam, menoleh ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, itu adalah simbol bahwa ketika kita setelah melaksanakan sholat ini, sholat yang kita lakukan itu, ke kanan aman dari saya, salam, ya damai, ya akur, tenang. Ke kiri juga kita mengucapkan salam. Itu adalah ikrar kita bahwa setelah kita sholat, tidak akan ada lagi orang yang di kanan kiri, depan belakang kita yang terganggu oleh mulut kita, terganggu oleh tangan kita, terganggu oleh perbuatan kita. Subhanallah. Itu pada sholat. Ya. Falaqad shalla walakin lam yatahassan khuluquh. Orang telah sholat tetapi akhlaknya tidak menjadi baik. Tadi, sholat yang tidak mencegah dirinya, yang tidak mengakibatkan dirinya terhalang dari perbuatan dosa, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, ya. Dia sholat, tetapi sholatnya itu tidak membuat perubahan pada perilakunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Innama ataqabbalu sholata mimman tawadhu'a biha li'udmati." Aku hanya menerima sholat dari orang, mimman, dari orang tawadhu'a, yang tawadhu, biha, dengan sholatnya, li'udhmati, terhadap keagunganku. Jadi kalau dengan sholat semakin kita merunduk, merendah di hadapan Allah. Ini yang saya sebut tadi, akhlak terhadap Allah. Dengan sholat itu kita semakin merasakan semakin kecil ketika mengucapkan takbiratul ihram. Gak ada yang lebih besar. Allahu Akbar, gak ada yang lebih besar dibandingkan Allah. Termasuk diri kita sendiri, pengetahuan kita, jabatan kita, strata pendidikan kita semua. Dan lain sebagainya. Pengaruh kita kecil semuanya. Jadi yang diterima oleh Allah sholat dari kita, dari hamba-hambanya yang melaksanakan sholat itu adalah orang yang dengan sholat itu dia menjadi rendah di hadapan Allah. Merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Tawadhu'a biha li'azamati. Dengan sholat itu dia menjadi tawadhu, menjadi rendah, menjadi apa namanya, merasakan semakin kerdil di hadapan Allah. Ya, di hadapan keagungan Allah. Tidak ada yang agung kecuali Allah. Ya. Walam yastatil biha ala khalqi. Lihat. Aku hanya menerima sholat dari orang yang tawadu, merendah dengan sholat itu karena keagungan-keagunganku, di hadapan keagunganku. Walam yastatil biha ala khalqi. Dan dia tidak elegegan. Tuh, elegegan itu apa ya? Bahasa Sunda elegan itu
Jadi memanjang lehernya tuh. Jadi semakin meninggi dia tuh. Biha dengan sholatnya ala kholqi terhadap makhlukku. Jadi Allah tidak akan menerima orang yang dengan sholat itu dia malah jadi semakin sombong. Ya, semakin merasa tinggi, merasa lebih soleh, merasa lebih baik. Hati-hati. Bersyukur boleh, bangga boleh, tetapi jangan sampai jadi sombong. Oh saya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kegiatan saya itu sholat dan sholat aja. Hati-hati. Setan intervensi dalam ucapan-ucapan itu masuk ke dalam hati, merasa lebih daripada yang lain, merasa lebih soleh, lebih rajin daripada yang lain. Hati-hati, hati-hati. Kenapa Pak? Inna syaitana yajri majra dami. Kata pengarang amal dalam Fadhailun Nusur. Karena setan itu berjalan dalam tubuh kita, majra dami, mengikuti aliran darah kita semua. Jadi sepertinya halus, tak terasa sepertinya itu bukan kesombongan. Padahal kalau kita resapi, kalau kita insapi, itu adalah bentuk kesombongan yang sangat lembut sekali. Ya, kemudian apa lagi? Nah, jadi salat itu sesungguhnya kalau kita merujuk kepada Al-Ankabut kata Syekh Umar Khalid itu, Al-Ankabut ayat 45 itu, kalau seandainya salat itu tidak mencegah seseorang dari berbuat dosa secara bersama-sama, secara kolektif dan secara individual, maka sholatnya hanya sekedar riyadhiyah, tamarinan riyadhiyah dan hanya sekedar latihan dan olahraga semata. Begitu. Jadi sholat itu tujuannya adalah akhlak supaya apa? Supaya perilaku kita tidak terjebak dalam perbuatan dosa kepada Allah, ya, baik dilakukan secara bersama-sama maupun dilakukan secara masing-masing, pribadi masing-masing, individual saja. Yang pertama, yang kedua tentang sodako, tentang zakat. Kenapa saya Umar Khalid menyebutkan sodako? Karena zakat itu termasuk sodako. Sodakoh wajibah. Kenapa dalam Al-Quran ada kalimat, ada ayat, khud min amwalihim sodakotan. Ambillah dari sebagian harta mereka sodakotan sodako. Itu pakai perintah, pakai imperatif, fi'il amr. Dalam kaidah usul fikih itu, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah, dari setiap kata perintah, ya, imperatif di dalam Al-Quran maupun hadis lil wujub itu menunjukkan kewajiban. Khud ambillah min amwalihim dari sebagian harta orang-orang yang beriman sodakotan sebagai sodako. Ini zakat masuknya. Kenapa zakat disebut sodako? Karena sodako wajibah, sedekah yang wajib. Begitu. Nah, sedekah termasuk yang wajibah atau zakat kita kenal pada hari ini, Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103. Lihat, khud min amwalihim sadaqatan. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum untuk membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim dan mensucikan jiwa mereka biha dengan sodakoh itu, dengan zakat itu. Subhanallah. Kenapa? Inna hadfaz zakati huwa at-tazkiyah. Karena tujuan dari zakat, tujuan dari sedekah wajibah itu, at-tazkiyah adalah pembersihan jiwa. Kata Syekh Umar Khalid, wa makna tazkiyati, wa makna tazkiyati. Makna tazkiyah itu huwa at-tarbiyah ala husnil khuluqi. Makna tazkiyah kata Syekh Umar Khalid itu apa? Adalah at-tarbiyah ala husnil khuluqi, pendidikan untuk memperbaiki akhlak. Wih, keren kan? Ini kalau disambungkan dengan pendapat Imam Al-Ghazali bahwa al-khuluq atau akhlak jamaknya apa? Halatun nafsiyatun tasduru anhal a'malu bisuhulatin. Kondisi jiwa, kondisi hati, kondisi kolbu kita tasduru yang lahir, yang muncul, yang keluar anha dari halah dari keadaan jiwa itu apa? Al-a'malu perbuatan-perbuatan bisuhulatin dengan mudah, dengan spontan, tanpa direkayasa, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Itu akhlak yang sebenarnya. Jadi kalau kita melihat orang yang kesulitan nyebrang jalan tanpa berpikir panjang, tanpa lihat-lihat ada kamera nggak, ada yang viralkan nggak, ada yang foto nggak, lalu dibantu orang itu menyeberangi jalan, itulah akhlak.
Kalau kita melihat sampah di depan kita, tanpa pikir panjang, dipungut sampah itu, disimpan ke tempat semestinya, tanpa pikir panjang, itu spontanitas. Itulah akhlak, kata Imam Al-Ghazali. Ya. Kalau kita pagi-pagi dikirimi kue, apa namanya, kue pancong misalkan ke rumah kita, kue apem, kue bolu ke rumah kita, tanpa berpikir panjang, mulut kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah ahsanal jaza. Itu tanpa pikir panjang, langsung spontan. Itulah akhlak. Kalau kesandung batu, nggak susah mulutnya mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau terjerembab dalam kesalahan, mudah mulutnya mengatakan Astagfirullah. Melihat keindahan-keindahan alam dengan gampang lisannya mengatakan Subhanallah. Itulah akhlak. Ya, apa bisuhulah? Tandanya itu bisuhulah. Suhulah itu artinya spontan, gampang banget, tanpa berpikir panjang. Nah, jadi kata Syekh Umar Khalid, zakat itu, sedekah itu tujuannya tazkiyah, nah, pensucian jiwa, ay at-tarbiyah ala husnil khuluqi. Artinya pendidikan untuk memiliki akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik muncul dari kondisi hati yang baik, yang bersih. Begitu. Ara'aita kaifa anna zakata hadfuha aidan akhlakiyun. Apakah kita tidak melihat bagaimana zakat itu tujuannya juga adalah urusan akhlak. Jadi begitu seluruh rangkaian ibadah kita itu dimuarakan oleh Allah ya dengan keteladanan Rasulullah itu untuk apa? Untuk akhlak. Masya Allah. Tabarakallah. Oke, kita lanjutkan karena waktunya terbatas. Ya. Ada juga, mohon maaf. Ada bentuk sedekah yang itu sudah benar-benar perilaku kita. Dalam bentuk perilaku juga sedekah. Kita mendengar hadis hadis dari Rasulullah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Engkau tersenyum fi wajhi akhika di hadapan saudaramu dan saudaramu senang melihat senyumanmu itu dengan air muka yang sangat menyenangkan di wajhi tolkin, wajah yang kalau dipandang itu menyenangkan, kalau dia tersenyum, sodakotun, kata Rasulullah, itu bernilai sodakoh. Tersenyum saja, itu bernilai sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Jangan ribut dulu saya. Abahnya ngaji dulu, anak soleh. Nah, jadi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Kau tersenyum di hadapan saudaramu, ya. Di wajah saudaramu itu artinya berhadapan dengan kita, ya. Itu sedekah. Jadi besok-besok Bunda Haya kalau mau sedekah, sedang nggak ada uang, sedang nggak ada makanan, sedang nggak ada apa-apa, tinggal keliling komplek aja di Prapanca, ketuk pintu gerbang saudara kita, Assalamualaikum, Ibu Anu, senyum, selesai 2 menit, geser lagi ke rumah tetangganya, sebelahnya, Assalamualaikum, selamat pagi, gitu, senyum, wajah kita, itu sodako. Tapi nggak gitu-gitu amat juga kan. Nanti malah viral di Prapanca itu Ibu Haya, Bunda Haya kenapa ya? Mungkin begitu. Ya, ini saking pentingnya bahwa perbuatan syariat yang kita lakukan, zakat, sedekah, infak, ya, atau yang lain-lainnya, itu tujuannya adalah tujuan akhlakiyah, tujuan untuk pembentukan akhlak kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Saum sekarang, saum. Kata Syekh Umar Khalid, Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu sumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Jika hari ini kalian sahur, fala yarfuth, jangan ngomong yang jorok-jorok, wala yaskhab, jangan mencerca orang lain, membuli orang lain. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu, kalau ada orang yang mencerca kepada orang
per orang kepada kita sedang saum. Oh, kota lo tuh ngajak berantem, ya, memerangi kita, ngajak berantem lah kira-kira hari ini. Falyakul, maka katakanlah, inni mru'un shaimun. Saya ini sedang saum. Coba bayangkan. Ya, kalau sedang saum jangan ngomong yang jorok-jorok, yang jelek-jelek, jangan menghina, jangan membuli orang lain. Kalau ada orang, kita sudah melakukan itu tuh. Kita nggak ngomong yang jelek-jelek. Kita nggak menghina orang lain, kita nggak ngebully orang lain. Tapi ada orang lain yang melakukan itu kepada kita, menghina kita, mencaci maki kita semua, ya, membuli kita, ya, atau ngajak berantem kepada kita. Kita sedang saum. Bagaimana kata Rasulullah? Katakan kepada dia, ini shaimun, inni mru'un shaimun. Saya ini adalah orang yang sedang saum. Masya Allah. Ini dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah banyak hadisnya. Ya, jadi asbaha yaumu siyamika yauman akhlakian, maka jadilah saum kita pada hari itu adalah saum yang bernilai akhlakia, bernilai perilaku, bernilai akhlak. Maka mari kita resapi semua. Semua itu dimuarakan, dikiring, diarahkan kepada pembentukan akhlak. Laqad ra'ayna kaifa anal hadfa min as-salati kana al-akhlaq wa kadzalika as-sadaqah was-shaumu aidan. Jadi kita tadi sudah menjelaskan bahwa tujuan sholat juga adalah akhlak. Sedekah, zakat, infak, sedekah juga adalah akhlak. Saum juga begitu. Ya, tujuannya adalah akhlak. Masya Allah. Kalau kita berbicara tentang hikmah misalkan, ya, ketika kita sedang lapar, sesungguhnya diajari oleh Allah itu dengan kondisi lapar itu, kita berpikir ada loh orang lain yang bukan hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari menahan lapar itu. Mungkin berhari-hari dia menahan lapar karena tidak bisa makan. Masya Allah. Tabarakallah. Itu pelajaran saum. Ya. Betapa lemasnya badan kita ketika saum. Lalu kita berpikir bagaimana kalau orang yang setiap hari atau mungkin setiap saat karena keterbatasannya merasakan begini, saya baru berapa jam saja kok lelah begini. Jadi pesan-pesan akhlaknya jelas sekali. Jadi kalau misalkan kita mau hubungkan hadis yang tadi yang disampaikan kepada kita tentang tujuan Rasulullah diutus semata-mata untuk tujuan akhlak, karena semua instrumen-instrumen ibadah yang ada dalam Islam itu sebenarnya ditujukan untuk akhlak, begitu, untuk pembentukan akhlak kita. Ya, apalagi saum sudah. Ya, haji ini haji. Ya. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat. Ini surah Al-Baqarah 197. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang ditentukan. Faman farada fihinna al-hajja. Barang siapa yang dipardukan kepadanya untuk melaksanakan ibadah haji. Fala rafatha. Maka jangan ngomong yang jelek, yang kotor. Wala fusuko, jangan berbuat fasik, berbuat dosa. Wala jidala fil haji, jangan berantem, jangan pasaya dalam ibadah haji. Sini. Nah, sini. Ya. Kenapa? Innal hajja, karena sesungguhnya hajat tadribu qasin ala intibatil akhlaki. Haji itu adalah latihan untuk mengokohkan, melakukan, mengekspresikan akhlak. Kenapa? Karena kita tidak boleh ngomong dengan muatan obrolan yang jelek-jelek, nggak boleh. Tidak boleh kita saling menghardik satu dengan yang lain ketika haji. Wala tasubbu ahadan, tidak boleh kita memarahi seseorang. Ya. Wala tadlimu ahadan, tidak boleh kita berlaku zalim kepada seseorang. Dan itu adalah akhlak semua. Jadi kalau kita sadari betul, kalau kita pelajari betul bahwa seluruh rangkaian ibadah-ibadah dohir kita semua, ibadah-ibadah syariat yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah untuk pembentukan akhlak kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita bertasawuf bertorikoh dengan bimbingan guru agung kita semua. Supaya apa? Supaya sumber akhlak itu sendiri dari hati kita sendiri.
Dari kondisi jiwa sendiri, saya sampaikan tadi, yang spontan-spontan itu boleh jadi yang baik, yang spontan itu. Nah, itulah akhlak yang baik. Boleh jadi yang buruk karena kondisi hatinya yang buruk. Itulah disebut dengan akhlakul madmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang jelek. Semoga Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan sehingga semakin hari, semakin ke sini, makin indah akhlak kita, makin menawan perilaku kita, makin mempesona karakter kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.